Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Sehat. Masih ada yang kurang sehat? Iya. Baik. Apakah semua hadir hari ini? Hadir. Baik. Selanjutnya, pada hari ini sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu Bapak absen masing-masing ya. Iya, Pak. Hadir Tian. Hadir. Agusman. Hadir. Agus Deliman. Aldi. Hadir, Pak. Asliwati. Hadir, Pak. Dertin. Hadir, Pak. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang masalah pokok ekonomi. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang masalah ekonomi. Barangkali ada siswa kami yang masih ingat dengan mata pelajaran itu. Oke, si Winda, silakan. Itu berhubungan dengan masalah ekonomi, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya skill, dan sumber daya. Baik, terima kasih. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang masalah ekonomi, yang dimana dalam masalah ekonomi itu yang berkaitan adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal, dan sumber daya skill. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang masalah pokok ekonomi. Di dalam masalah pokok ekonomi itu ada yang merupakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang kita harus capai hari ini dalam materi pembelajaran ini. Yang pertama dulu, kompetensi dasar dan indikator adalah kompetensi dasarnya menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Indikatornya adalah mengidentifikasi masalah pokok ekonomi klasik. Di dalamnya itu ada produsen, distribusi, dan konsumsi. Dan ekonomi modern itu adalah apa yang diproduksi, kemudian bagaimana memproduksi, dan untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, itulah menjadi indikator. Adapun tujuan pembelajaran yang kita lakukan hari ini atau yang kita kerjakan hari ini adalah pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning atau disingkat PBL, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi masalah pokok ekonomi klasik dan ekonomi modern. Kemudian setelah menyimak video, nanti Bapak tampilkan video, maka diharapkan siswa dapat menggali masalah ekonomi dan cara mengatasi dengan baik dan benar. Artinya benar. Ketiga, melalui pendekatan scientific learning, siswa dapat merinci permasalahan pokok ekonomi klasik dan ekonomi modern dengan cepat atau dengan tepat. Keempat, melalui diskusi kelompok dan tanya jawab, siswa diharapkan dapat menyimpulkan permasalahan pokok ekonomi klasik dan ekonomi modern dengan tepat dan benar. Untuk pembahasan kita tentang materi hari ini, maka ada studi kasus. Ya, ini studi kasus video yang Bapak tampilkan ini, mohon disimak dengan baik-baik dan ditanggapi nanti apa yang merupakan masalah-masalah yang ada di dalam video. Baik, kepada siswa kami, dari video yang kalian amati atau siswa amati, diharapkan dapat menyelesaikan studi kasus dengan kelompok masing-masing. Di sini ada pembahasannya. Yang pertama adalah masalah mengapa produsen dan distributor itu menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap terjadinya kelangkaan minyak goreng. Kemudian, mengapa minyak goreng mengalami kelangkaan di masyarakat? Apa yang merupakan penyebabnya? Dan ketiga, menurut peserta didik, apa saja masalah-masalah pokok ekonomi klasik dan modern. Bersama-sama saya kasih kesempatan 5 sampai ke 10 menit. Baik, bagaimana? Sudah bisa kita diskusikan dari hasil diskusi ini, sudah bisa kita sajikan? Bisa. Baik. Dari video tadi Bapak sudah sampaikan bahwa ada 3 pertanyaan dari studi kasus tersebut. Adalah yang pertama, mengapa produsen dan distributor adalah menjadi orang terkait di dalam atau yang bertanggung jawab terhadap terjadinya kelangkaan minyak goreng. Saya mulai dari kelompok 1. Ya, silakan. Oke deh teman-teman, setelah kami mendiskusikan dari kelompok 1, soal pertanyaan pertama yaitu mengapa
Baik, terima kasih. Tanggapan atau jawaban dari kelompok 1 itu jawabannya bagus, ya, jawabannya bagus. Kemudian dari jawaban kelompok 1 kira-kira masih ada yang bisa atau yang menanggapi daripada pertanyaan ini atau jawaban ini? Saya silakan. Dari kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Atau yang memperjualbelikan dan di tersebut. Sedangkan produsen adalah membuat atau perusahaan yang menyiapkan Baik, terima kasih jawaban dari kelompok 2 sangat luar biasa. Sama dengan kelompok 1 juga sangat luar biasa. Kemudian masih ada yang menanggapi daripada pertanyaan ini? Baik, kalau tidak ada, itu jawaban yang luar biasa. Berikan aplaus dulu untuk jawaban nomor 1. Ya, terima kasih. Selanjutnya kepada peserta didik kami, Bapak menjelaskan apa sih sebenarnya masalah-masalah pokok ekonomi itu. Yang pertama, masalah pokok ekonomi itu dikelompokkan menjadi 2, yakni permasalahan ekonomi klasik dan permasalahan ekonomi modern. Nah, permasalahan ekonomi klasik ini adalah meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan kalau dia permasalahan ekonomi modern itu meliputi apa barang yang diproduksi, bagaimana memproduksi, dan untuk siapa diproduksi. Dari materi yang sudah Bapak sampaikan tentang daripada masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern gitu ya. Sehingga dari materi ini Bapak sudah sampaikan daripada LKPD masing-masing kelompok. Di sana ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi ini, maka silakan didiskusikan. Dan saya kasih kesempatan 10 menit ke 15 menit. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih jawaban dari kelompok 2 yang luar biasa, mantap. Baik, dari tanggapan temanmu kelompok 2, kalau ada dari kelompok 3 misalnya menanggapi atau kelompok 5 silakan. Oke, silakan kelompok 3. Menurut teman kami ada tadi 3 faktor permasalahan menjadi mangkrak. Jadi saya menambahkan lagi, yaitu faktor perantara. Pada segi perantara ini ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah pelayanan yang diberikan perantara, kegunaan perantara, sikap perantara kepada produsen, volume penjualan, dan baik, terima kasih jawaban dari kelompok 5 luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk kita. Baik, dari hasil diskusi ini banyak yang merupakan kita temui. Yang pertama tadi itu apa masalah ekonomi? Bapak sudah jelaskan tadi itu baik dari klasik kemudian modern. Materi hari ini dapat kita simpulkan bahwa masalah ekonomi adalah terbatasnya sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang bermacam-macam dan tidak terkendali. Seperti masalah ekonomi klasik yakni produsen. Selanjutnya kesimpulan daripada ekonomi modern itu adalah bagaimana yang berfokus pada barang apa. Ya, kalau kita buka usaha itu apa sih yang mau kita gunakan? Kemudian bagaimana membuatnya dengan cara apapun, dengan misalnya teknologi atau dengan mesin-mesin atau dengan cara manual. Dan kemudian untuk apa barang itu, sehingga nanti ketika kita suatu hari akan menjadi pengusaha, kita harus lihat ketiga hal ini. Ya, kedua hal pokok masalah ekonomi klasik dan modern ini.
sehingga jelas ketika kita membuka usaha. Itulah materi hari ini yang kita bahas bersama. Jadi sangat luar biasa daripada penampilan-penampilan dari kelompok masing-masing. Kira-kira sebelum kita akhiri ada berupa pertanyaan atau bagaimana atau jawab atau tanggapan-tanggapan dipersilakan. Dan kemudian nanti setelah itu ada tugas di halaman 70 nanti ya. Silakan dibuka halaman 70. Di sana ada tugas di rumah yang akan diserahkan di pertemuan berikutnya. Nah, di halaman 70 nanti ya dilihat itu tugas yang akan kita kerjakan dan diserahkan di pertemuan berikutnya. Baik, selanjutnya pada kesempatan atau kegiatan ini sebentar lagi kita juga akan berakhir daripada pembelajaran ini. Yang ingin Bapak sampaikan adalah materi selanjutnya daripada masalah ekonomi, masalah pokok ekonomi ini adalah sistem ekonomi. Di sana kita bahas nanti bagaimana cara atau ciri-ciri daripada sistem ekonomi itu, apa kelemahannya, apa kelebihannya daripada sistem ekonomi tersebut. Kemudian saya berharap bahwa dari pembelajaran hari ini bisa ada siswa-siswi kami atau peserta didik kami dapat termotivasi dalam belajar terus-menerus. Kenapa? Karena ekonomi ini adalah berkaitan dengan kehidupan kita masing-masing. Ekonomi itu adalah rumah tangga. Rumah tangga berbicara tentang aturan-aturan di dalam rumah tangga. Nah, itulah ekonomi. Kemudian materi selanjutnya kita itu adalah tentang sistem ekonomi. Baik, demikian daripada materi hari ini. Dan sebelum kita akhiri, Bapak ingin memberikan atau menanyakan sebagai refleksi, ya, refleksi daripada materi ini. Apakah misalnya siswa kami dalam menjalankan atau materi ini benar-benar bermanfaat? Yang pertama adalah apakah hal yang paling peserta didik disukai setelah pembelajaran ini? Apa saja yang merupakan yang Anda sukai atau siswa peserta didik kami dari materi hari ini? Pertama masalah ekonomi. Oke, terkait dengan masalah ekonomi. Kemudian apa hal yang perlu peserta didik pahami setelah pembelajaran hari ini adalah sistem ekonomi. Dan kemudian apa hal yang masih belum dimengerti dalam pembelajaran hari ini? Kira-kira apa? Oke, sudah dimengerti ya? Baik, demikian pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kelompok yang berpartisipasi, Namun sebelum kita akhiri, saya meminta kepada Elsani untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Demikian pertemuan hari ini. Saya guru mata pelajaran ekonomi mengucapkan terima kasih. Mereka